Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Mufti dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Gaisan dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Sabar Mas Habibi dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Alfian dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Cakra Yuda Ahmad dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Ananda Aura Priadones dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Malika Aurelia dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Devni Aurelia Yasmin dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Farista Beni Utama dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kansadia dari kelas 10G. Kami di sini akan menjelaskan adat istiadat dari area Sulawesi Selatan dari suku Toraja sekitarnya, yaitu Rambu Solo. Selamat menyaksikan videonya, guys. Upacara Rambu Solo adalah upacara adat unik dari suku Toraja. Rambu Solo adalah proses pemakaman yang merupakan bagian tradisi untuk antar orang yang meninggal menuju ke alam roh, kembali kepada keabadian bersama leluhurnya. Tempat peristirahatan terakhirnya disebut Uya. Meskipun mereka menggunakan agama Kristen dan Katolik, mereka tetap menjunjung tinggi nilai tradisi yang sudah diturunkan leluhur mereka. Jadi ada satu keluarga yang merupakan jadi salah satu contoh keluarga yang melaksanakan upacara Rambu Solo, yaitu merupakan keluarga dari almarhumah Paulana Sesa. Almarhumah meninggal pada tanggal 5 November 2018. Upacara Rambu Solo almarhumah dimulai pada tanggal 24 sampai 30 Desember 2018 yang diselenggarakan di Lembang, Kecamatan Supai, Kabupaten Toraja Utara. Almarhumah Paulan meninggal pada usia 105 tahun. Upacara Rambu Solo almarhumah dimulai dengan persiapan lokasi acara yang biasa disebut Manumbu, di mana masyarakat setempat datang bergotong royong membuat gembok atau disebut lantang, tempat para keluarga menerima tamu yang datang melayat. Orang yang meninggal ini akan diperlakukan seperti orang yang masih hidup. Diajak berinteraksi seperti orang normal, disajikan makanan, minuman, dibaringkan di tempat tidur, sambil diajak bercerita dan memakan siripinong. Kalau orang baru mati lalu belum ada prosesi adat seperti ini, masih disebut tomakula. Artinya anggapan orang Toraja masih hidup gitu. Makanya kalau si mati di Toraja itu dalam pemahaman Along Todolo masih diberikan makanan dan minuman. Sebenarnya begitu. Jadi kalau di atas rumah itu si mati itu baru meninggal, arah tidurnya itu masih mengarah ke barat, kakinya ke timur. Ya. Terus kalau sudah masuk prosesi adat, misalnya sudah jalan pelaksanaan pembondokan yang sudah dibuat seperti ini, ada satu ritus yang harus dibuat adalah dibalik namanya, dibalik. Dibalik artinya harus arah kepalanya ke selatan. Arah kepalanya ke selatan, kakinya ke utara. Ya, artinya dengan istilah toming ngulusau, toming tak dulu reke. Artinya sudah sah sebagai orang mati. Kalau pemahaman orang Toraja, artinya alur todola. Acara Mak Pasonglo diawali dengan dua keluarga yang membawa gong atau dalam bahasa Toraja disebut bombongan. Dilanjutkan dengan keluarga yang membawa bendera khusus yang disebut pauli. Diiringi semua kerbau yang akan dikurbankan dan telah dihias. Menurut masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang suci karena dipercaya merupakan kendaraan menuju ke Puyat. Dalam prosesi kematian orang Toraja, semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka semakin cepatlah arwah sampai ke Buya.
Setelah jenazah disemayamkan selama 3 malam di lumbung, acara selanjutnya adalah Mak Palo atau biasa disebut dengan istilah Mak Pasonglo. Mak Pasonglo adalah prosesi mengarak jenazah keliling kampung sebelum dinaikkan ke atas lakian. Kain putih yang biasa digunakan pada acara kali ini biasa berukuran sekitar 50 meter atau yang biasa disebut sebagai lampa-lampa. Kain ini biasanya diikatkan ke saringan dan juga peti jenazah ini biasanya diletakkan dan araknya keliling kampung. Kerabat atau keluarga yang membentangkan kain tersebut menuju ke lakian berfungsi sebagai petunjuk jalan yang diiringi teriakan masyarakat khas Toraja. Segala matahari condong ke barat. Dilanjut acara Mak Paroko Alang, di mana jenazah yang sudah dimasukkan dalam peti jenazah dan sudah dibungkus dengan kain akan diturunkan dari tongkonan menuju lumbung untuk disemayamkan selama 3 malam sebelum acara inti Rambu Solo dilanjutkan. Selama jenazah disemayamkan di lumbung, peti jenazah akan dihiasi dengan ukiran khusus kelamin orang yang meninggal. Tak namin tu tahu di Pasonglo. Ya pina di Pasonglo tu tahu ketibung ka pirante kalua ketikil lang pitandung kalonaran. Nah ya tu Mak Pasonglo tampakan namo usalongi tondokona to banuanna tarampakana iya tu lan Mak Pasonglo denda dua kain dipake iya to kain mararang yan nabaine bisa ngalokonna nani mintu to makrapulan apa ya tu budalan to paine ya tu kain mabusa nani to petua lukulan to masero dadi ya tu pato pentiongan ni kain mabusa petua lukuton na dolona yan na totemo petua lukulan gereja yan na Katolik di sanga dewan stasi, dewan paroki, yan na gereja Toraja di majelis gereja, siamintu patotu gereja-gereja. Ia mau batuanan na to, nah si tanduki kain mararang sola kain mabusa. Pada 28 Desember 2018 adalah upacara penerimaan tamu pada prosesi Rambu Solo Paula Nasesa. Kalau Rambu Solo ini sebenarnya yang dirayakan itu adalah merayakan kehidupan dari si mati sebenarnya. Ya, histori gitu. Jadi itu yang diriwayatkan. Dia melahirkan anak-anaknya dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Nenek kami yang laki-laki meninggal ketika bapak saya, tante-tante saya, om saya masih kecil. Menerima tamu adalah prosesi penyambutan tamu oleh keluarga bagi para tamu atau kerabat yang menghadiri upacara kematian tersebut. Mengungkapkan dan menguntai sejauh riwayat hidup dari si mati, hanya gitu ya. Jadi riwayat hidup si mati itu yang dijelaskan dari atas, dari mana tongkonan berasal, apa namanya tempat ini, kemudian sejak kecilnya namanya siapa ya, terus sesudah
menjadi gadis, misalnya ini namanya siapa, terus masuk gereja dan dibaptis itu namanya Kristennya apa, terus sesudah masuk rumah tangga, ya kan otomatis berganti karena sudah dikaruniai anak, makanya diganti namanya menjadi ibunya siapa atau ndoknya siapa. Kemudian karena lahir anak cucunya lagi diganti namanya lagi neneknya ini. Dalam prosesi Aluk Rambo Solo ini sebenarnya yang dirayakan itu adalah merayakan kehidupan dari semati sebenarnya. Ya, histori gitu. Jadi itu yang diriwayatkan. Jadi sebenarnya dalam proses adat Rambu Solo itu meriwayatkan kehidupan dari semati. Ia menceritakan kembali begitu. Nah, dengan kehadiran semua rumpun keluarga berarti orang ini itu bukan sendiri tapi banyak rumpun keluarganya. Bagi tamu perempuan yang datang, disuguhi sirih pinang yang merupakan kebiasaan perempuan suku Toraja yang biasa disebut mapapangan. Dan bagi kaum pria akan ditawari rokok yang biasa disebut mapatole. Lalu, tamu akan dihidangkan makanan dan minuman yang dikenal dengan istilah mapairo. Para tamu juga akan disuguhi hiburan kesenian, yaitu mapongpao. Setelah acara menerima tamu selesai digelar, hari berikutnya adalah acara Mamatinggoro Tedong atau dalam bahasa Indonesia disebut menyembelih kerbau. Setelah melewati rangkaian acara Rambu Solo, tibalah saatnya almarhum diturunkan dari lakian. Almarhum pada saat meninggal telah memeluk agama Katolik. Pengamatua merempa balai, kama saya ngambil laku aku. Tak apa laku bengkung. Sangadin nawai mata laku patodo. Ila am komiga. Dino pa misi tamu. Ambeku to suruga. Yang paling saya kagumi dari nenek adalah dia melahirkan anak-anaknya dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Nenek kami yang laki-laki meninggal ketika bapak saya, tante-tante saya, om saya masih kecil. Jadi betul-betul nenek berjuang sendiri untuk membesarkan, membiayai sampai anak-anaknya semua bisa saya katakan rata-rata berhasil. Dengan diantar oleh keluarga dan masyarakat setempat, almarhum diarak dan diantar ke peristirahatan terakhir yang disebut Patane.
keluarga mengucapkan selamat jalan kepada nenek. Semoga nenek beristirahat dengan tenang, memberkati kami, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan selalu menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Meskipun dia sudah tidak ada, tapi saya rasa dia masih mendengar itu. Kami minta maaf, belum bisa berbuat banyak untuk nenek, belum bisa kasih terbaik seperti yang dia lakukan kepada kami, anak cucunya. Selamat jalan nenek, semoga damai di surga, sampai ketemu di Yerusalem baru. Orang Toraja yang meninggal akan dimasukkan ke liang yang terletak di tebing batu. Tetapi, seiring perkembangan zaman, orang Toraja sudah membuat rumah khusus untuk menguburkan kerabat yang telah meninggal dunia yang disebut patene. Kami mengucapkan Semoga almarhumah diberikan di sana